jadi kelas webinar pada siang perusahaan penyedia layanan internet yang ada di Surabaya, dan Indocenter merupakan salah satu produk dari Ratnet yang menyediakan web hosting. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk kelas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rafita Dinia Sofi, sebagai moderator yang akan memandu kelas pada siang hari ini. Mungkin teman-teman juga boleh follow Instagram @rafa_vita. Nah, pada kelas siang hari ini kita bersama dengan dua pemateri, yaitu Amalia Putri dan dengan Instagram @ilalatif. Terus pemateri kedua Hasbi Rifanda Tasmara dengan Instagram @hasbir_. Oke, jadi kami adalah tim Ratnext Junior. Jadi teman-teman kita langsung masuk selanjutnya, next. Sebelum kita masuk ke kelas, saya membacakan rules webinar pada siang hari ini untuk ditaati oleh teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu saat masuk peserta diharapkan untuk mematikan mic. Yang kedua, menjaga ketenangan di saat materi sedang berlangsung. Yang ketiga, ikuti arahan moderator dan pemateri. Yang keempat, jika ada pertanyaan bisa melalui room chat. Yang kelima, open mic jika dipersilahkan. Dan yang keenam, bisa banget untuk follow akun Instagram @indocenter_. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di webinar pada siang hari ini, karena nanti di akhir acara teman-teman bakal diundi untuk giveaway untuk 2 orang pemenang yang akan secara langsung oleh Pak Darian Rizaludin sebagai Business Development dari Indocenter. Giveaway-nya pasti teman-teman udah pada penasaran nih ya. Giveaway-nya nanti adalah domain dan hosting. Jadi stay tune terus untuk webinar pada siang hari ini. Oke, langsung aja kita ke kelas pada siang hari ini dengan pemateri yang pertama, Mbak Amalia Putri. Kepada Mbak Amalia Putri dipersilakan. Oke, cek. Masuk. Masuk ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman peserta webinar, perkenalkan saya Amalia Putri dari tim Ratnext Junior. Oke, sebelumnya saya sangat senang dan bersemangat sekali ya bertemu dengan teman-teman peserta webinar hari ini, karena banyak dari teman-teman yang berasal dari luar Jawa Timur nih, dari berbagai wilayah. Ada yang dari luar Jawa juga, bahkan ada dari Balikpapan, ada dari Pontianak, ada yang dari NTT juga. Selain dari berbagai wilayah, juga dari berbagai profesi dan jenjang pendidikan. Dari teman-teman SMK ada, mahasiswa ada, dan berbagai profesi lainnya. Itu sangat membuat saya bersemangat karena ternyata antusias teman-teman untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan skill di situasi pandemi seperti sekarang ini masih sangat semangat gitu, masih sangat produktif. Jadi kenapa saya senang sekali hadir pada webinar kali ini sebagai pemateri ya, pembicara lebih tepatnya, karena kami mau lebih ke sharing mengenai pembuatan website berdasarkan pengalaman yang telah kami dapatkan dari membuat project, dari pelatihan-pelatihan. Nah, itu kita mau sharing nih ke teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu gimana sih cara buat website. Kayaknya buat website ini susah ya, harus yang ahli. Padahal ada cara untuk membuat website dengan mudah dan dengan biaya yang minim juga. Nah, untuk teman-teman yang pemula, jadi nggak usah takut untuk memulai membuat website seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah lebih expert dari kami, ini bisa dijadikan ajang untuk merefresh kembali ilmunya yang sudah dimiliki ya. Untuk teman-teman yang baru pemula, nah ini tepat banget dijadikan untuk meningkatkan skill teman-teman di berbagai bidang. Nah, contohnya di bidang IT website seperti sekarang ini. Oke.
website produk. Nah, seperti tema webinar kita hari ini, website produk tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi website produk itu sederhananya kayak teman-teman punya toko online, nah berbentuk website, jadi bisa menjual produk-produk teman-teman melalui satu website pribadi. Nah, kenapa sih kita mengusung materi ini, pembahasan ini pada webinar kali ini? Karena melihat situasi pandemi ini cukup berdampak besar ya kepada pelaku usaha, UMKM yang punya toko-toko, offline store, online store, cukup mengalami kerugian gitu. Dari pembatasan PPKM segala macam itu kan cukup berdampak bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya. Nah, kenapa kita mengusung materi ini? Karena kita rasa dengan memasarkan di berbagai cara, memasarkan produk, itu jangkauan customer yang didapat, jangkauan pembeli, jangkauannya itu lebih luas, lebih baik. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan website produk ini. Terus website produk ini kelebihannya apa sih untuk toko-toko online atau toko offline store bahkan yang punya toko nih, kelebihannya apa membuat website produk? Sedangkan ada marketplace yang lain seperti Shopee, Bukalapak, dan sebagainya ya. Nah, kelebihannya website produk ini akan meningkatkan kredibilitas suatu toko. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya toko nih, misalnya belum punya website, terus tiba-tiba buat website ya. Nah, nanti customer itu bakal berpikir, oh, ini tokonya nih beneran ada, ini produknya ada jelas tertera di website tersebut. Lebih efisien juga, apalagi kan sekarang kita sulit ya untuk kemana-mana karena ada PPKM dan sebagainya, jadi kita lebih efektif menjual melalui online. Nah, makanya lebih efisien. Terus untuk teman-teman yang mau memulai usaha pun, belum punya toko fisik, belum punya offline store, itu bisa tuh dibuat website dulu, kita pajang dulu produk kita di online. Jika udah modal udah berputar, baru kita bisa melangkah ke offline store. Bisa seperti itu juga. Nah, untuk website produk juga info lebih jelas ya. Lebih jelas karena udah dideskripsikan. Terus kita juga bisa update informasi, bisa update produk. Jadi pengunjung atau pembeli itu bisa 24 jam mengunjungi toko kita tanpa kita jaga, kayak gitu. Kenapa sangat penting website produk. Terus bedanya website produk dengan marketplace apa? Nah, tentunya ada kelebihan tersendiri dari website produk ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita punya website pribadi nih, kita bisa mendapat kontrol penuh atas website kita. Jadi kita nggak bergantung ke pihak lain. Kalau misalnya di marketplace kan, untuk biaya admin masih diperlukan. Untuk tampilan mau branding produk kita juga rada susah karena untuk menginputkan sesuatu itu harus berdasarkan kriteria dari marketplace tersebut. Makanya kenapa membuat website pribadi itu kontrol penuh, bebas branding, akses info ke konsumen juga lebih fleksibel dibanding bergantung dengan pihak lain. Nah, terus kalau misalnya ada yang berpikir, oh, kalau kayak gitu saya jualan di website pribadi aja deh, nggak usah di Tokopedia atau Shopee dan sebagainya. Nggak kayak gitu juga ya mindsetnya, karena kalau misalnya kita bisa dapat dua keuntungan, kenapa enggak gitu loh. Apalagi di situasi sekarang kita benar-benar gimana caranya putar otak buat bisa mempromosikan produk kita, gimana pasar yang dicakup itu lebih luas. Nah, jadi kita bisa mendapat dua keuntungan sekaligus dengan menjual di berbagai platform. Seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk membuat website, kebanyakan dari teman-teman atau masyarakat kita yang masih banyak yang berpikir membuat website itu susah. Jadi buat website itu cuman orang-orang ahli aja deh kayaknya yang bisa di bidang IT. Enggak dulu, nanti aja. Atau nanti aja kalau udah ada modalnya mahal kayaknya buat website. Padahal kalau teman-teman mau explore lebih banyak sekali platform-platform yang menyediakan open source ya untuk pembuatan website dengan biaya yang minim dan caranya juga nggak sesulit yang teman-teman perkirakan gitu. Bahkan ada platform yang tidak mengharuskan kita untuk coding. Untuk anak-anak IT pasti sudah familiar. Nah, untuk teman-teman yang di luar IT nih bingung banget harus apa gitu. Nah, makanya kenapa
Saya sangat senang sekali peserta kita beragam banget. Jadi tujuan dari webinar kali ini benar-benar bisa dicapai goals-nya. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana membuat website produk yang mudah untuk pemula dengan minim biaya juga. Nah, yang kita butuhkan apa aja sih? Yang pertama yang kita butuhkan itu CMS. Jadi CMS ini content management gitu ya. Itu diperlukan untuk memanajemen website kita. Jadi ada beberapa platform yang menyediakan CMS ini. Salah satunya itu ada PrestaShop. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar PrestaShop, itu bisa dibuat untuk membuat website e-commerce atau toko online. Nah, PrestaShop itu bisa. Ada juga Meganto, ada juga Oscommerce. Nah, yang sering familiar banget nih, WordPress. Jadi teman-teman kalau misalnya sering mendengar WordPress dulu itu sering disandingin sama blog gitu ya. Nah, tapi banyak yang nggak melirik WordPress karena masih banyak yang berpikir, template-nya ini monoton banget, tema yang dikasih ini gini-gini aja. Jadi banyak yang nggak tertarik nih. Padahal WordPress sekarang sudah sangat berkembang ya, banyak development yang mengembangkan plugin, tema, itu bervariasi dan bisa diakses dengan gratis gitu. Makanya kenapa kita pada hari ini akan membahas tentang pembuatan website dengan menggunakan WordPress. Nah, adapun beberapa alasan menggunakan WordPress ini karena WordPress itu gratis ya, seperti yang tadi sudah saya bahas, dia gratis, instalasi dan pembaruan juga mudah dilakukan, komunitasnya juga sudah besar, tersebar di seluruh dunia bahkan. Jadi kalau teman-teman buka nih di YouTube, tutorialnya itu udah ada berbagai macam bahasa, jadi komunitas sangat besar, dan pengembangannya juga sudah tersebar di mana-mana, makanya WordPress ini menyediakan banyak plugin yang bisa teman-teman pasang pada website teman-teman gitu. Tema juga beragam, yang bisa diakses banyak sekali layout yang terkesan profesional bahkan, dan itu gratis teman-teman. Banyak juga yang premium, ada juga yang gratis menyesuaikan kantong teman-teman aja. Nah, oke. Dan mudah dipelajari, seperti yang sudah saya bilang, banyak banget tutorial. Kalau teman-teman mau cari, mau explore, walaupun tidak berasal dari TI atau bidang IT, bukan ahli, pasti bisa kok. Karena banyak sekali tutorialnya di berbagai platform. Oke, next. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu hosting dan domain. Nah, hosting ini dibutuhkan untuk menyimpan data-data kita ya. Jadi, data yang kita upload ke website atau data yang masuk ke website kita itu nanti akan disimpan di hosting. Sedangkan domain ini merupakan alamat dari website kita. Jadi untuk user atau pengguna mau ke website kita, dia tinggal mengetikkan alamat tersebut. Nah, itu disebut dengan domain. Lalu teman-teman kalau misalnya masih bingung, hosting dan domain itu apa sih? Gimana cara mendapatkannya? Nah, teman-teman bisa banget kunjungin website Indocenter ya, di indocenter.co.id. Di sana sudah disediakan berbagai macam layanan dengan berbagai macam harga. Teman-teman bisa berkunjung ke sana, bisa langsung tanya-tanya di sana mengenai hosting dan domain. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki nih, hari ini kan kita mau praktek langsung ya, biar bisa juga. Nah, untuk yang belum punya domain, gak usah khawatir karena ada alternatif lain. Untuk demo kali ini ya, ada domain gratisan. Nah, domain gratisan ini kalau misalnya teman-teman belum punya, bisa ke websitenya Pantheon, jadi pantheon.io. Nanti kita bakal ngasih juga step-stepnya gimana pakai Pantheon ini, biar teman-teman bisa ngikut untuk step-step selanjutnya, untuk membuat WordPress-nya ya. Oke? Kalau sudah disiapin, tadi udah WordPress, hosting, dan domain, teman-teman mungkin yang join pakai laptop bisa sambil ngikutin juga step-stepnya. Untuk teman-teman yang belum bisa buka laptop sekarang atau lagi join pakai HP, nggak apa-apa, kita bakal kirim materinya, di-record juga, nanti bisa kunjungin YouTube Indocenter ya. Untuk materinya juga akan di-share melalui kolom chat. Untuk teman-teman mungkin ada yang baru join atau nanti di tengah-tengah ketinggalan atau seperti apa, bisa banget buka materi yang sudah dikirim oleh Mbak Moderator. Oke. Kalau udah siap, kita langsung
ke step pertama untuk instalasi WordPress pada Pantheon. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya domain sendiri, nggak apa-apa untuk step yang kali ini bisa di-skip dulu ya. Ini untuk teman-teman yang belum mempunyai domain. Oke? Oke, kita pertama-tama buka Pantheon, website Pantheon di pantheon.io. Ya, karena waktu kita terbatas, jadi teman-teman bisa sekalian ngikutin. Langsung kalau sudah terbuka ya, tinggal klik ulang link materi. Oke. Nah, bisa klik start for free. Oke. Kalau sudah masuk ke website Pantheon, silakan klik start for free. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan Google. Akun Google apapun, teman-teman bisa milih, terserah yang teman-teman punya. Setelah connect with Google, next. Selanjutnya kita akan mengisi form registrasi. Ya, jadi isi sesuai data teman-teman aja. Kalau sudah diisi, bisa klik continue. Nah, setelah klik continue, nanti kita akan diarahkan ke dashboard Pantheon, teman-teman. Nah, ini berarti di sini ya, kita akan membuat domain kita nih. Pada dashboard Pantheon, kita mau membuat domain yang akan digunakan untuk membangun website dari WordPress. Oke, kalau sudah masuk ke dashboard Pantheon, silakan create new site. Klik create new site. Oke, next. Nah, itu akan muncul create your Pantheon site. Itu teman-teman bisa membuat domain. Misalnya di slide yang di share screen tuh apa kata copy ya, itu nanti akan menjadi domain kita. Nah, untuk kekurangan dari domain gratis ini ya, dia bakal ada di belakangnya itu akan ada bawaan dari Pantheon, jadi itu nggak bisa dihapus teman-teman. Makanya kenapa kalau misalnya memang mau membuat website pribadi lebih baik menggunakan apa namanya domain yang berbayar. Oke. Oh, terlalu cepat ya. Oke, saya kurangin ya temponya. Cuman untuk mengikuti teman-teman semua mungkin ada yang ketinggalan, nggak bisa ngikutin semua ya. Kalau ada yang tertinggal agak jauh, bisa lihat materi ya teman-teman. Karena mungkin baru join, jadi belum mengikuti dari awal, bisa lihat materi yang udah dikirim. Oke? Oke, kalau sudah buat nama domainnya, teman-teman bisa pilih wilayah atau region. Nah, untuk keempat wilayah ini, kita menyarankan US ya, karena kebetulan saya juga sudah pernah mencoba Pantheon. Dari keempat wilayah ini, untuk US ini paling cepat. Walaupun nggak cepat-cepat juga, tapi dibanding dari 4 yang lain, ini lumayan lah dibanding yang lain. Nah, jadi teman-teman kalau saya sarankan bisa menggunakan US server. Oke, kalau sudah dipilih, silakan klik continue. Setelah itu diarahkan ke halaman CMS. Nah, ini tadi yang kita butuhkan ya, udah dibahas di awal. CMS yang kita pakai adalah WordPress. Teman-teman bisa pilih WordPress di situ, klik deploy. Ya, ada deploy. Oke, setelah klik deploy, nah, dia akan menginstal WordPress pada domain kita. Nah, itu ditunggu aja ya teman-teman. Mungkin ada yang agak lama karena memang ini kan berapa orang ini yang nyoba. Kalau kita serempakan nyoba juga kadang server down. Nah, itu salah satu benar-benar kekurangan dari hosting dan domain gratis ya. Itu resikonya sih karena memang banyak yang mengakses. Jadi server terkadang down jadi lama gitu, codingnya lama. Nah, setelah selesai, nanti dia akan muncul tuh. Ada tombol kuning tuh, visit your Pantheon site, itu bisa diklik. Oke. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard, masih di dashboard Pantheon, tapi udah di website kita nih, apa kata copy. Udah jadi tuh ya, sesuai dengan website kita, domainnya juga sudah ada. Nah, kalau sudah jadi nih, teman-teman mungkin sudah ada ya, kita lanjut. Udah bisa sampai sini, silahkan klik site admin. Nah, itu akan mengarahkan kita ke WordPress. Oke.
Sudah sampai situ. Nah, itu berarti teman-teman udah punya domain ya, udah bisa lanjut membuat website. Saya izin share screen karena sekalian bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng buat website untuk WordPress-nya. Oke. Oke. Share. Sudah muncul? Share screen-nya apa sudah muncul? Ya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang baru join bisa buka materinya ya. Karena kita udah ngirim yang tertinggal atau yang tadi terlalu cepat. Kan Instagram mana? Aja. Cek kuotai. Oke, sudah. Kita sudah sama-sama di ini ya, di WordPress. Bagian kita akan menginstal WordPress. Sudah sama tampilannya teman-teman. Ya, kalau sudah teman-teman bisa memilih bahasa yang teman-teman kuasai, bebas bahasa apapun. Yang penting teman-teman mengerti. Kali ini saya akan mencontohkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Setelah milih bahasa, bisa klik continue. Oke. Nah, ini akan diarahkan ke halaman instalasi WordPress. Di sini kita akan mengisi judul site. Nah, ini bisa diisi, untuk yang ini kan nanti bisa diedit ya. Teman-teman nggak usah terlalu lama berpikir, nanti kita bakal bisa ngedit kok kalau udah masuk ke dashboard WordPress. Jadi saya contohin ini apa kata copy, di sini bisa diisi admin, teman-teman bisa bebas nama pengguna, sandi, dan email, tapi jangan lupa untuk dicatat karena ini digunakan untuk login ke WordPress nanti. Jadi jangan lupa untuk mencatat. Di sini biar mudah saya pakai admin gini aja ya. Admin. Oke. Sudah diisi semua teman-teman untuk informasi yang dibutuhkan. Sudah. Nah, untuk yang ini ketampakan di mesin pencarian ini jangan di checklist ya, karena saat website dicari di Google atau pencarian itu tidak akan muncul. Nah, jadi ini jangan sampai di checklist. Oke, kalau sudah diisi semua, sudah dicatat, silahkan klik install WordPress. Oke. Kalau berhasil, nanti akan tampil seperti ini, teman-teman. Jadi ada notifikasi berhasil. Setelah selesai, kita bisa langsung klik log masuk halaman login WordPress. Oke, bisa klik log masuk langsung yang sandi yang tadi udah kita buat. Jadi kenapa tadi butuh dicatat? Karena kita akan masuk nih ke dashboard pakai nama pengguna dan password yang udah kita buat tadi ya. Oke. Udah? Mungkin teman-teman ada yang tertinggal, silahkan saya ulangi lagi. Untuk login WordPress ini silahkan masukkan nama pengguna dan sandi yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa klik log masuk. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard WordPress. Oke. Ya. Tampilannya akan seperti dashboard kita. Ya, jadi banyak banget di sini ya untuk mengelola website kita nanti.
kalau misalnya kita udah buat domain, emang nanti munculnya apa nih kalau dicari teman-teman sekarang, sebelum kita tambahin plugin, sebelum kita tambahin tema, teman-teman bisa cek dulu nih, bisa kunjungin situs ya. Kita lihat tampilan awal website kita gimana sih. Silahkan kunjungi situs untuk lihat tampilan awal website kita. Oke, nah udah bisa tampil ya. Teman-teman pasti dari awal nih nggak ada yang susah kan? Seperti yang saya bilang, ternyata membuat website ini sebenarnya kalau teman-teman cari di pencarian dengan domain yang teman-teman buat tadi itu sudah bisa keluar loh. Susah yang teman-teman bayangkan selama ini. Jadi masih banyak yang berpikir, wah susah banget, teman mungkin yang nggak berasal dari IT atau tidak familiar dengan IT, ternyata bisa juga loh buat website seperti ini. Ini udah bisa diakses di pencarian, udah bisa dicari di Google dengan domain yang teman-teman buat tadi. Jadi tampilan kita seperti ini ya, tampilan awal. Jadi belum ditambahin plugin, belum ditambahin tema sama sekali. Oke, dibutuhkan untuk website kita. Nah, sekali lagi karena kita mau buat website untuk website produk, toko online gitu ya. Jadi kita untuk kita ke pengaturan dulu deh. Kita perlu ke pengaturan atau setting buat yang bahasa Inggris ya. Pengaturan, silakan pilih menu umum. Kita ke pengaturan umum. Oke. Untuk teman-teman yang ketinggalan, setelah masuk dashboard WordPress, silahkan pilih menu pengaturan, lalu umum. Jadi pengaturan terus pilih menu umum. Oke? Di pengaturan umum, judul situsnya apa, moto atau slogannya apa, ini bisa diganti nih. Misal copy deh, copy. Nah, untuk keanggotaan, jadi teman-teman kan yang tahu ya apa yang dibutuhkan oleh website teman-teman. Jadi untuk keanggotaan ini, kalau misalnya kita checklist nih, jadi pengunjung atau customer yang berkunjung ke website kita, dia bisa melakukan create akun. Ya, kalau misalnya kita checklist nih, dia bisa buat akun baru, tapi kalau misalnya dibutuhkan seperti kasusnya dalam praktek kali ini, kita kan tidak membutuhkan karena nanti kita bakal menggunakan WhatsApp ya. Untuk kali ini kita nggak men-checklist bagian mendaftar. Tapi untuk teman-teman yang membutuhkan ya boleh di-checklist, menyesuaikan dengan kebutuhan website teman-teman masing-masing. Oke? Sudah, untuk bahasa juga mungkin ada yang salah pilih bahasa, bisa diubah di bahasa. Silahkan pilih bahasa yang dikuasai. Lalu untuk zona waktu, karena sekali lagi, zona waktunya kita ganti UTC plus 7. Oke, untuk format tanggal, sesuka teman-teman lebih nyaman pakai format tanggal yang mana, silahkan dipilih. Untuk format waktu juga, teman-teman nyaman pakai format waktu yang seperti apa, silahkan dipilih. Oke, jika sudah semua, silahkan simpan perubahan. Oke. Sampai sini mungkin ada yang kesulitan, saya sekali ya untuk step-stepnya. Ya, oke. Setelah pengaturan umum ini, kita akan menginstal beberapa plugin dan tema ya untuk website nanti. Jadi untuk yang pertama, karena kita mau buat website produk, kita butuh mengatur harga segala macam. Nah, itu kita bisa nggak usah ribet-ribet gimana ya nanti tampilannya, gimana kalau misalnya nanti harganya segini terus ditambah satu barang ditambah sama barang yang lain, nanti otomatis keluar harganya, gimana nih caranya. Nah, ada pluginnya untuk membantu teman-teman. Jadi plugin yang kita butuhkan sekarang adalah WooCommerce. Nah, di mana sih caranya kita untuk menginstal plugin? Silakan ke menu plugin, ada menu plugin di situ. Teman-teman bisa lihat menu plugin, tambah baru teman-teman. Pilih plugin, lalu klik tambah baru. Oke, kita akan menambah plugin untuk
website kita. Untuk teman-teman yang ketinggalan, sekali lagi setelah pengaturan umum, kita ke plugin untuk menambah plugin baru. Jadi pilih menu plugin, lalu klik tambah baru. Oke. Nah, setelah muncul tampilan menu tambah plugin di sini, teman-teman ke pencarian plugin nih. Ada di sisi kanan atas, ada cari plugin. Ya, di situ cari plugin, karena kita pakai WooCommerce, silahkan kan WooCommerce. Oke, kita akan menggunakan. Oke, kita tunggu dia akan muncul. Oke. Nah, ini ada WooCommerce. Nah, WooCommerce ini sangat populer sekali, atau e-commerce atau toko online, karena sangat-sangat menjelajahi aja gimana menggunakan fitur-fiturnya itu udah lengkap. Jadi kalau misalnya kita kurang explore, kita mungkin bakal miss, oh ternyata ada nih kegunaannya di plugin ini, kita aja yang nggak nyadar. Makanya kenapa kami menyarankan WooCommerce, itu udah sangat lengkap menurut kami. Oke, bisa diklik install sekarang. Nah, ya, untuk teman-teman yang tertinggalkan, ke menu plugin, tambah baru, lalu cari di kolom pencarian sebelah kanan atas, silahkan ketik WooCommerce. Lalu setelah muncul WooCommerce, install. Setelah install, setelah berhasil install, dia akan ganti jadi aktifkan. Ini berarti sudah berhasil diinstal, tinggal kita aktifkan, silahkan klik aktifkan. Oke. Nah, nanti kita akan data toko. Setelah diaktifkan. Oke. Lama ya. Ini karena banyak fitur bawaan dari WooCommerce ini sangat banyak, jadi kenapa agak lama juga ini untuk menginstal dan mengaktifkan. Oke, kita tunggu aja, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang masih pakai Pantheon itu juga nggak usah heran kalau misalnya lama, apa ini gagal atau gimana. Enggak, teman-teman, emang terkadang pakai ini untuk domain gratis, servernya itu loh. Apalagi kita pakai secara bersama-sama ya, jadi emang agak lambat, ditunggu aja, nggak apa-apa. Setelah selesai diaktifkan, nanti kita akan diarahkan ke halaman ini ya, mengisi beberapa data untuk toko kita atau website kita. Nah, teman-teman bisa lihat kalau sudah berhasil di sini di menu udah nambah ya WooCommerce pada menu kita nih. Bisa dilihat beranda, pesanan, pelanggan, kupon, dan sebagainya. Itu langsung terpasang di WordPress, teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalnya agak lama, kan langsung ke pengisian beberapa data ya. Yang pertama ada posisi toko teman-teman. Jadi misalnya saya contohkan di sini Surabaya. Untuk alamat kedua juga boleh banget diisi, silakan menyesuaikan. Di sini untuk wilayahnya kita Jawa Timur ya. Jawa Timur, untuk kota juga menyesuaikan. Surabaya. Untuk kode pos, silakan menyesuaikan kode pos teman-teman. Oke. Oke. Untuk saya menyiapkan toko untuk klien, ini tidak usah di checklist karena kita hari ini membuat website untuk toko pribadi kita ya.
Jadi ini tidak perlu di checklist. Setelah data-datanya sudah lengkap, silahkan klik lanjutkan. Nah, untuk ini kita lewati dulu, no thanks. Oke, untuk teman-teman yang udah, mungkin ada yang baru berhasil commerce-nya ya, nanti akan langsung diarahkan ke mengisi data detail toko. Teman-teman tinggal ikutin aja, langsung muncul, silahkan diisi berdasarkan toko teman-teman. Nah, produk apa sih, kita beroperasi di bidang apa nih? Mungkin ada yang jual pakaian, aksesoris, silahkan dipilih sesuai dengan produk-produk yang teman-teman jual. Nah, untuk kali ini karena tadi saya mencontohkan tentang kopi ya, jadi di sini saya memilih makanan dan minuman. Bisa di checklist, kalau sudah bisa dilanjutkan. Nah, untuk produk jenis apa, karena makanan dan minuman merupakan produk fisik, di sini saya checklist. Untuk teman-teman mungkin ada yang menjual novel atau buku dalam bentuk PDF atau sesuatu yang di-download, itu bisa nih unduhan. Dan untuk jenis lainnya itu kebetulan berbayar ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja, kalau misalnya memang dibutuhkan silakan berlangganan. Kalau misalnya memang tidak, pilih yang dibutuhkan saja. Oke. Setelah memilih produk jenis apa, kita bisa klik lanjutkan. Nah, berapa banyak produk yang ingin ditampilkan, di sini menyesuaikan teman-teman bisa sesuka teman-teman. Di sini saya akan pilih 1 sampai 10. Untuk berjualan di tempat lain, di sini tidak dulu ya. Kita isi tidak aja. Nah, untuk bagian detail bisnis, ini aja teman-teman, nggak usah di checklist, di unchecklist ya. Untuk bagian ini. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, kita akan diarahkan untuk memilih tema. Karena kita tadi baru menginstal plugin, untuk temanya belum nih. Jadi kita pilih aja dulu tema yang disediakan WordPress secara default. Nah, kita pilih aja dulu, lanjutkan dengan tema aktif saya. Oke. Karena nanti setelah ini kita bakal install tema yang lebih bagus. Jadi untuk sekarang nggak apa-apa, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kita pilih aja dulu, lanjutkan dengan tema aktif saya. Ya, untuk teman-teman yang ketinggalan tadi, silahkan install plugin WooCommerce. Setelah itu nanti langsung diarahkan untuk mengisi detail toko, jenis produk, dan memilih tema. Silahkan diikuti langkah-langkahnya. Setelah itu, setelah kita memilih tema, sudah untuk WooCommerce-nya sudah selesai, kita akan diarahkan ke menu dashboard yang awal. Jadi kalau teman-teman sudah selesai men-setup WooCommerce-nya, nanti akan langsung dialihkan ke menu dashboard WordPress yang di awal ya. Oke. Kita tunggu sampai selesai, nanti ada pemberitahuan. Akan pop up di sini pemberitahuan kalau instalasi sudah berhasil satu online. Oke, kalau sudah seperti ini berarti WooCommerce kita udah berhasil dipasang atau diaktifkan di website kita ya. Oke, kalau sudah, temanya kita settingnya di mana? Oke, kalau untuk tema silahkan ke tampilan. Plugin yang tadi kita klik sebelumnya, di step sebelumnya ya. Silahkan ke tampilan. Kali ini kita mau memasang tema nih. Pilih menu tampilan, lalu klik tema. Oke, kita akan diarahkan ke halaman tambah tema atau kelola tema. Untuk teman-teman setelah selesai menginstal WooCommerce, silahkan pilih menu tampilan, lalu pilih tema. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, halaman tema ya, silahkan klik tambah baru.
bisa dilihat ya tema kita cuma ada 3 nih. Kita tambah baru. Ya, klik tampilan, menu tampilan, pilih tema, lalu pilih tema kanan atas, mencari tema, silahkan ketik Astra. Oke? Kalau sudah ketemu, di sini ada, teman-teman bisa klik install. Oke? Oke, untuk teman-teman yang ketinggalan, saya ulangin lagi, nggak apa-apa. Ada menu kita setelah menginstal WooCommerce, akan menginstal tema nih. Pilih menu tampilan, lalu kita klik tema, setelah itu klik tambah baru. Nah, setelah tambah baru, baru kita akan diarahkan ke halaman ini nih. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya di halamannya kok nggak ada Astra, silahkan cari di pojok kanan atas. Kita ketik Astra, setelah ketemu kita install. Nah, sudah berhasil diinstal, lalu aktifkan. Oke? Untuk yang masih bertanya kenapa Astra mau pilih tema yang lain, boleh banget mau pilih tema yang lain, tidak apa-apa. Kemungkinan teman-teman ada, oh saya pernah nih pakai tema ini, kayaknya lebih nyaman pakai ini, nggak apa-apa banget teman-teman. Nah, untuk webinar kali ini kita menyarankan Astra karena seperti yang sudah tadi saya bilang ya, untuk Astra ini menyediakan banyak sekali tema yang variatif dan tidak monoton, tidak membosankan untuk tampilan-tampilannya dia. Setelah berhasil, kita akan kembali ke halaman tema yang di awal tadi. Sudah muncul tema kita jadi 4 ya sekarang. Sebelumnya kan ada 3. Nah, di sini sudah ada Astra. Terus kita ke opsi Astra untuk memilih tema yang akan kita gunakan. Di menu tampilan, kalau kita sudah berhasil menginstal dan mengaktifkan tema. Halo, sepertinya terputus. Sebentar, join kembali. Oke, teman-teman, mungkin masih ada kendala jaringan dari pemateri. Ini teman-teman bisa saya ulas kembali tentang teman-teman bisa mengisi link absensi materi webinar ini juga udah saya siapkan di room chat. Teman-teman bisa mengakses kembali untuk belajar kembali nantinya. Nah, teman-teman, untuk link absensi ini nanti bakalan diacak untuk giveaway nanti di akhir acara. Jadi stay tune terus buat webinar pada ini buat bisa dapetin giveaway domain dan hosting untuk 2 orang pemenang. Oke. Ini cek udah masuk lagi ya. Oke. Ya, sorry ya teman-teman ada kendala jaringan. Ya kayak ginilah kalau online seperti ini ya, banyak kendala seperti salah satunya kendala jaringan. Oke, kita fokus lagi ke materi kita. Selanjutnya kita akan memilih tema apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk tema yang kita gunakan, kalau teman-teman yang tadi ketinggalan, silahkan install dulu Astra. Nanti akan muncul menu Astra Option atau opsi Astra. Setelah muncul, silahkan diklik. Oke, klik opsi Astra. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kalau sudah tampil seperti ini, silahkan klik install plugin pengimpor. Oke, di sebelah sini, saya klik.
kita akan diarahkan ke halaman tema apa saja yang disediakan oleh Astra. Jadi setelah ini kita bakal ngeliat apa aja sih tema-tema yang disediakan oleh Astra ini. Oke. Gak apa-apa untuk teman-teman lama atau rada lemot, gak apa-apa, ditungguin aja. Apalagi yang pakai Pantheon ya. Oke. Nah, untuk page builder-nya silahkan pilih Elementor. Oke, silahkan pilih Elementor. Untuk teman-teman yang baru di tampilan opsi Astra tadi, sudah sampai tampilan opsi Astra, silahkan menginstal Astra pengimpor yang tadi, silahkan diklik, lalu page builder-nya pilih Elementor. Oke, silahkan pilih Elementor. Oke, selanjutnya diarahkan ke halaman tema yang disediakan oleh Astra. Setelah kita pilih page builder, sekali lagi teman-teman yang baru sampai di step ini, silahkan pilih page builder-nya Elementor ya. Oke, jangan sampai salah pilih, kita pakai Elementor kali ini. Oke, kita tunggu aja, nanti dia akan muncul tema-tema yang disediakan. Nah, di sini udah muncul ya. Banyak banget, seperti yang teman-teman lihat, banyak banget. Bisa scroll ke bawah, itu semua tema yang bisa kita terapkan atau aplikasikan ke website kita. Nih, banyak banget sampai bawah nih. Nah, Astra ini juga ada yang premium, seperti di sini ya, ada simbol. Untuk teman-teman yang mau nyoba free, bisa difilter, kita cari yang free-free aja nih. Oke, di sini kita pilih untuk filternya di samping bar search atau kolom search, teman-teman bisa filter dan pilih free untuk menampilkan tema-tema apa saja yang gratis, yang tidak berbayar. Nah, untuk tema-tema yang tidak berbayar aja masih banyak sekali. Bisa teman-teman lihat, mungkin teman-teman yang join pakai handphone bisa lihat share screen. Untuk teman-teman yang sudah nyoba, bisa scroll sampai bawah, itu banyak sekali pilihan tema ya, dari berbagai macam toko ya, jadi nggak usah takut untuk, wah aku jualan ini ada nggak ya tema yang sesuai, atau aku jual biasa ini ada nggak nih tema yang sesuai. Nah, teman-teman bisa explore untuk tema-temanya. Sering-sering aja mencari apa aja ya, apa. Untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan Brandstore. Jadi saya akan mencoba tema Brandstore ini. Teman-teman bisa lihat di atas ada Brandstore. Atau teman-teman mau coba tema lain boleh, silahkan diklik tema sesuai keinginan teman-teman. Diklik tema yang tadi, bakal masuk ke halaman tema ya, tema yang dipilih. Di sini ada Brandstore, berarti tema yang kita pilih Brandstore. Nah, silahkan klik import complete site. Oke, untuk teman-teman yang baru masuk di step ini, silakan untuk yang free, silakan difilter, pilih yang free, itu bakal muncul semua tema yang free. Setelah itu, pilih tema yang teman-teman inginkan. Pilih tema yang teman-teman inginkan, klik tema tersebut, lalu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Setelah muncul, ada tombol di bawah, di tengah itu ada import complete site, silahkan klik. Nah, akan muncul seperti ini ya, udah sama. Oke. Nah, untuk kolom ini teman-teman bisa pilih beginner, untuk ini myself, karena kita untuk website pribadi ya, bisa
bisa dipilih myself. Nah, untuk ini itu dia otomatis akan menginstal tema yang kita pilih tadi. Nah, karena untuk tema ini tema ini kan nanti isinya banyak banget. Sudah ada contoh produk, sudah ada contoh tampilan beranda, tampilan keranjang, tampilan kategori-kategori produk. Nah, itu langsung diinstal semua tuh ke website kita. Makanya kalau misalnya nanti agak lama, berarti dia lagi mengimport data-data yang udah ada di tema tersebut. Jadi makanya untuk step ini cenderung lama juga karena dia banyak mengimport data. Oke, nanti untuk hasilnya bisa dilihat. Kita tunggu aja untuk importingnya sampai selesai. Mungkin teman-teman ada yang tertinggal bisa ini ya, memberitahu di kolom chat. Saya bisa bantu. Mungkin ada yang tertinggal tapi masih bingung, bisa ngomong di kolom chat sambil menunggu untuk import tema kali ini. Importing ini masih import. Oke, jadi teman-teman sambil nunggu ini import, kayaknya ini masih lama juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung di room chat. Nanti bakalan saya bacain dan nanti bakal langsung dijawab sama Mbak Ila. Oke. Mungkin yang bingung atau yang terkendala, mungkin boleh langsung aja di room chat, gak apa-apa. Oke. Gimana teman-teman udah ada yang berhasil import, sukses mengimport. Di sini saya masih ini ya, importing. Mungkin kalau misalnya memang sudah ada yang selesai importnya, nanti dia akan tampil notifikasi untuk melihat website saat ini. Jadi setelah diinstal tema, dia akan muncul di sini notifikasi melihat hasil dari penerapan tema yang kita pilih. Jadi di situ ada tombol view site, view site. Oke, untuk yang sekali lagi untuk teman-teman yang ini ini template. Oke. Ini mungkin kendala ini ya, agak down. Kita coba lagi. Ada pertanyaan ya. Nah, untuk teman-teman yang terkendala sinyal seperti saya, itu mungkin agak ada kegagalan ya, nggak apa-apa dicoba lagi karena memang untuk import tema ini dia import secara keseluruhan. Jadi untuk data-data foto, konten semua langsung diimportkan ke website teman-teman. Jadi emang agak berat untuk yang mungkin lagi internetnya lagi down, mungkin mengalami masalah yang sama. Tapi nggak apa-apa dicoba lagi. Oke.
Pertanyaan pembahasan di WooCommerce nanti sampai mana, Kak? Apakah sampai dengan plugin ongkir kurir, simulasi transaksi dengan dummy bank? Oke. Untuk kali ini, untuk website yang akan kita kembangkan hari ini ya, kan sudah dibahas di awal, kita menggunakan fitur WhatsApp. Nah, fitur WhatsApp ini nanti akan dikonekkan ke website kita, teman-teman. Jadi pas kita melakukan pembayaran atau sudah check out nih, kita diarahkan langsung ke website, kita langsung diarahkan ke WhatsApp admin. Jadi kita nggak pakai pembayaran debit, bank, dan sebagainya. Nah, itu nanti langsung ke connect WhatsApp kita. Nah, jadi untuk kali ini kita lebih fokus gimana cara menggunakan plugin WhatsApp ini pada website kita. Dan untuk mungkin next time kita bakal buat materi mengenai itu ya, kalau misalnya memang banyak yang membutuhkan untuk bagaimana cara mengelola plugin ongkir dan transaksi, itu sebenarnya ada. Kalau teman-teman mau misalnya udah butuh banget, silahkan cari tutorial di YouTube, itu juga sudah banyak. Ya, atau boleh request ke Indocenter, karena gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh atau senang ikut kelas-kelas seperti ini, Indocenter itu hampir setiap bulan, bahkan setiap bulan itu bisa 2-4 kali mengadakan webinar seperti ini ya, kelas-kelas gratis untuk mengedukasi teman-teman mengenai teknologi, mengenai tidak hanya seputar website, ada jaringan pun ada, domain hosting semuanya ada. Teman-teman bisa follow Instagram Indocenter. Di sana ada semua, teman-teman bisa scroll ke bawah gimana Indocenter mengadakan webinar hampir setiap bulan, dan itu gratis teman-teman. Mungkin next time kita buat untuk website yang ini ya, plugin ongkir dan transaksi itu. Boleh tuh. Nah, untuk setelah selesai ini ya, setelah selesai mengimport atau memasang tema, nanti kalau notifikasi sudah muncul, bisa ada notifikasi untuk view site. Teman-teman bisa klik view site kalau sudah ada muncul ya. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal gimana kita mengcustom tema tersebut, mulai dari menambahkan atau mengurangi menu-menu yang tidak dibutuhkan, menambahkan produk, menghapus, karena tadi yang seperti saya bahas, tema itu kan diimport semua nih untuk produk-produknya, gambar-gambarnya. Nah, gimana sih cara menghapus itu, mengganti dengan produk-produk yang kita punya. Nah, tampilannya seperti apa, untuk informasi yang tampil di website itu seperti apa, itu semua nanti akan dijelaskan di step selanjutnya, akan diteruskan oleh rekan saya. Mungkin untuk saya sampai di sini ya, sampai menginstal tema. Untuk teman-teman yang ketinggalan, boleh buka materi lagi, bisa ikuti step-step di materi yang sudah dikirim ya. Nah, mungkin dari saya cukup. Sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat materi dari Mbak Amalia Putri. Jadi itu tadi sekilas tentang materi tentang pengenalan website dan pengenalan domain dan hosting, juga sekilas untuk WordPress-nya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke lebih kompleks nih. Mungkin teman-teman bisa langsung siapkan laptopnya dan sebagainya itu untuk mempersiapkan materi yang lebih kompleks selanjutnya yang akan dibawakan oleh Hasbi Rifanda Tasmara. Kepada Hasbi, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Rafita. Oh iya teman-teman, ini tadi kan temanya ada yang error nih. Mungkin kita bisa coba tema lainnya ya. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah udah masuk? Masuk ya. Nah, untuk tema kan nanti bisa dipilih banyak nih. Teman-teman bisa nyesuaiin aja sih sama tema-temanya. Mungkin ini bakalan nyoba tema apa nih? Yang sesuai lah dengan tema apa? Tema kita kali ini. Mungkin aku ada. Nah, ini nih.
Kita bisa coba print, kita impor. Nah, sambil nunggu ini teman-teman, mungkin ada beberapa pertanyaan nih tentang teman-teman, atau mungkin yang nyoba bisa tahu sampai mana. Nanti teman-teman juga bisa japri kita, bisa japri saya atau Mbak Amalia untuk kelanjutannya. Mungkin ada error atau apa-apa bisa tanya saya. Oke, sambil kita tunggu ini. Oh iya, jangan lupa absen ya teman-teman. Jangan lupa absen. Kan udah ada tuh di link Google Meet-nya. Ntar kita impor konten lagi. Sambil nunggu ini teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin agak lama kita halo tes. Oke. Kita ke bagian impor tampilan tadi ya. Menu, opsi Astra. Terus ke bagian pustaka. Nah, tadi tema print ya. Nah, kita coba tema ini nih. Kita isikan bagiannya mindset, aktifin saja, skip. Mungkin intinya ada yang tanyanya, selain Pantheon ada nggak ya domain yang gratis? Sejauh ini saya hanya nyoba Pantheon sih, selebihnya di apa kayak beli Cpanel atau apa yang lainnya, karena ada beberapa fitur yang kayak tema kadang nggak bisa taruh di apa Pantheon gitu. Nah, ya nih juga solusi bagus nih. Nanti kan di akhir acara ada giveaway juga tuh, domain gratis sama hostingnya.
mungkin barang tahu bisa dapat tuh. Tapi jangan lupa untuk ngisi absensinya supaya dapat domain dan hosting gratis. Sambil nunggu ini ya teman-teman, ini habis ini selesai. Kita impor konten dulu. Ya mungkin agak lama yang di sininya sih, karena kita masukin semua dulu. Nanti bisa kita lihat kok hasilnya kayak gimana. Kita pelan-pelan aja dulu. Nah, impornya selesai. Nah, di sini bisa kita klik view site. Kita bisa lihat gimana sih tampilan awalnya. Nah, seperti ini tampilan awal yang belum dikastam sama sekali teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini mungkin teman-teman yang lihat PPT-nya kan kita ada di bagian setting WooCommerce ya. Nah, kita tunjukin dulu lah bagian setting WooCommerce. Kita kembali ke dashboard, kita klik ini aja, dashboard. Kemudian ke menu WooCommerce, kita ke bagian pengaturan. Nah, di bagian umum nih. Nah, ini yang tadi teman-teman isikan kan, yang dipandu sama Mbak Amalia. Kita ke bagian bawah sendiri. Ini udah ininya untuk teman-teman mata uangnya bisa diubah ke rupiah dulu ya. Terus pemisah ribuannya bisa dikasih titik atau koma terserah teman-teman. Untuk pemisah desimal sama jumlah desimalnya dikosongi aja. Karena mata uang Indonesia kan ya terbilang bulat sih, kayak 2000, 5000 dan sebagainya. Sekarang kalaupun pecahan ya cuma mungkin 500. Setelah selesai kita klik simpan perubahan. Oke, kalau udah ini kita ke bagian akun dan privasi. Nah, untuk settingannya teman-teman cocokkan aja sama yang punya saya. Sebelumnya kan ini ya 2 gini kalau nggak salah. Nah, yang dicentang yang atas sendiri ya teman-teman, karena kita pakai fitur nanti chat WhatsApp, jadi ketika teman-teman pesan nanti redirectnya ke bagian WhatsApp, jadi bisa langsung chat untuk pemesanan. Nah, jika sudah semua bisa diklik simpan perubahan, atau teman-teman yang mungkin bingung bisa dicek di PPT juga. Selanjutnya, oh iya teman-teman, ini kan kita lihat kunjungi situs. Oh iya, sekedar tips ya, kalau mau kunjungi situs bisa ke sini, terus kita klik kunjungi situs. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, ini kan masih masih template ya teman-teman. Gimana sih cara kita ngubah ini nih, fitur produk nih? Gimana cara ngubah fitur produk? Nah, caranya ke bagian produk, terus tambah baru. Nah, di sini kita bisa tambah baru produk. Misal kita namain kopi Aceh. Jenisnya terserah sih. Nah, untuk harganya, teman-teman bisa setting di bawah nih. Ada harga normal sama harga obral. Bedanya apa sih? Lah, kalau harga normal, nanti teman-teman bakal di sini nggak dicoret. Kalau harga obral, harga ini dicoret, nanti ada harga lain di sebelahnya. Kita coba aja sih. Misal 60.000, jadi 50.000. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa tambah kategori di sini. Nah, berhubung di sini ya udah ada nih, gimana sih cara nambahinnya? Misal kita klik tambah kategori baru, bisa kita isikan di sini misal kopi. Tinggal klik kategori baru. Nah, bisa nih kopi nih. Nah, kemudian gimana sih Mas? Bisa ada gambarnya di sini. Nah, di sini gambarnya kita ke menu bawah sendiri nih. Nah, ada menu gambar produk. Kita klik atur gambar produk.
tinggal kita drag and drop aja sih gambarnya. Oke, kita cari di sebentar. Nah, kali ini nih. Kita drag and drop teman-teman. Nah, setelah selesai kita atur gambar produk. Nah, udah muncul nih. Kalau udah muncul, kita save-nya di mana? Kita ke atas sendiri ya teman-teman. Terus kita klik terbitkan nih. Nah, jika sudah kita klik terbitkan untuk tambah produk, sekarang ke bagian, nah ini kan belum muncul nih teman-teman, tapi masih kita cek dulu sih produk kita di sini kan belum muncul, tapi apakah di menu produk sini produk kita sudah muncul. Nah, copy AC kan sudah nyala nih teman-teman, udah ada. Nah, tapi masih ada produk-produk yang sebelumnya. Gimana sih cara ngapus produk-produk yang bukan punya kita nih, atau yang template lah itu ulangannya. Kita klik pilih semua ini, cara milih semua, kita klik ini, kita uncheck list, misal apa ya, menu kita lah. Terus ke bagian tindakan massal, kita pindahkan ke tempat sampah, kemudian kita klik terapkan. Nah, kalau misal masih ada, bisa dihapus lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya, kan sudah tinggal punya kita semua nih. Gimana sih kita cek di sini kan? Ini pasti nanti kita refresh. Nah, kosongan nih. Gimana sih kita nambahin ke sini dan sekalian ngedit halaman yang ada di sini. Nah, kita klik shooting dengan Elementor aja teman-teman, tinggal diklik ini. Teman-teman bisa ke websitenya teman-teman, kemudian klik shooting dengan Elementor. Teman-teman kalau kecepatan bilang ya. Nah, kita klik. Kita tunggu ya, karena ini masih loading. Oke, udah masuk sebenarnya. Nah, di sini nih, kan gambarnya gambar mbak-mbaknya nih ini ya. Ini bisa kita ganti terserah sama teman-teman. Cara gantinya gimana sih mas? Nah, mungkin kalau, nah ini kan ada apa garis-garis ya. Ini bisa kita arahin. Kalau misal ganti gambar, kita klik bagian gambarnya ini. Nah, di sini nih bisa kita pilih gambar. Terserah sih. Tinggal drag and drop aja seperti tadi. Misal kita masukkan inilah pakai kata copy. Kita sisipkan media. Nah, udah berubah tuh. Ini juga bisa. Kita klik aja nih. Kita klik. Nah, ini untuk judul bisa kita ganti. Misal apa? Kata copy. Misal teman-teman mau ngapus yang atas nih. Gimana sih mas cara ngapus? Caranya simpel teman-teman. Tinggal ke bagian apa ini? Pensil, gambar pensil. Kita klik kanan aja. Kita klik hapus. Begitu juga ini bisa kita hapus. Nah, ini bisa disesuaikan sama teman-teman ya. Bisa diklik terus dihapus. Kemudian, nah, untuk teman-teman misal, ini ada halaman nih yang nggak kita perluin. Gimana sih cara ngapus halaman ini? Nah, bisa diklik silang ini aja teman-teman. Kita hapus bagian. Nah, ini kan bagian produk. Kok masih kosong? Gimana sih cara nambahin bagian produk ini? Kita klik ininya teman-teman yang warnanya agak beda ini. Nah, di sini kategorinya kan max. Kita bisa hapus kategorinya aja. Nah, visibility-nya fitur enggak, kita hapus saja biar enak. Nah, ini kan muncul produknya semua nih. Nah, untuk teman-teman, apa sih bedanya produk limit dengan kolom? Nah, kolom ini untuk menampilkan ada berapa sih halaman yang di atas ini. Nah, untuk produk limit ini, kalau misal produknya lebih dari 4, dia bakal nambah ke bawah, teman-teman. Jadi, ada 2, di atas sama di bawah. Mungkin ini kita ganti 4 aja, jadi yang ditampilkan hanya 4.
Terus kita ganti juga ini misal gambar. Nah, ini kan beda nih teman-teman. Gimana sih ganti gambar yang di belakang ini? Teman-teman nggak bisa ngeklik ini sama ini. Jadi teman-teman harus klik yang titik 6 ini. Kita klik, terus ke bagian style atau gaya. Nah, teman-teman bisa diganti nih di bagian sini. Kita bisa ambil misal gambar. Oh iya teman-teman, kalau misal ada gambar dari URL atau apa-apa, tinggal klik gambar yang dari URL ya teman-teman. Kalau sistem add media ya bisa dipilih. Kita coba gambar ini. Nah, udah ganti kan? Nah, kalau ini kemungkinan nggak usah, misal produk. Kita hapus saja. Kalau misal nggak usah, kita hapus. Kiranya penting lah buat teman-teman. Kalau nggak usah, kita hapus saja nih. Nah, selesai kan? Oke, sampai sini selesai. Kita klik perbarui teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke halaman kita tadi. Apakah udah, nah, udah seperti kan yang dimaksud dengan teman-teman. Nah, tapi masih ada ini nih. Masih ada menu yang di bawah, kemudian logonya belum berubah. Gimana sih cara mengganti menu nih? Kita klik aja bagian sesuaikan. Nah, jadi untuk yang halaman kita syuting dengan Elementor, untuk yang semua kita bisa klik sesuaikan. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, tinggal kita klik aja teman-teman di bagian pojok ini. Nah, ini bagian logo. Kita ganti logonya nih. Kan tadi udah diupload, tinggal kita tambahin aja, kita pilih. Kita lewati pemotongan. Nah, udah ganti nih. Terus untuk yang bawah sendiri nih, gimana sih cara ngapus ini? Ya tinggal kita hide aja lah bahasanya teman. Kita sembunyikan. Gimana sih cara nyembunyiin? Kita klik titik ini, kita klik, kemudian ke menu yang sebelah kiri, kita sembunyikan di desktop. Nah, bilang kan teman, ini ada pilihan untuk desktop, tablet, dan handphone teman-teman. Bisa kita hide semua untuk yang bagian bawah sendiri. Nah, oke, jika sudah selesai, kita klik terbitkan. Bisa kita close di sini untuk kembali ke halaman produk kita, halaman awal kita. Nah, ini kan sudah jadi ya teman-teman. Tinggal teman-teman nyesuaiin aja sih, enaknya gimana, bagusnya gimana. Oke, sekarang kita install nih plugin WhatsApp nih ya teman-teman. Ya teman-teman. Nah, kita kembali ke apa kata copy, kemudian klik dashboard. Kemudian kita ke bagian plugin nih, kemudian tambah baru. Terus untuk cari kata kuncinya di sini kita teman-teman cari plugin, ketikkan aja chat to order. Tinggal tunggu. Nah, kita pilih yang atas sendiri ya, mungkin atau ada yang di bawah untuk punya teman-teman. Kita klik, pilih yang one click chat to order, kita klik install sekarang. Nah, kita klik aktifkan langsung kalau udah terinstall. Oke, sudah nih teman-teman. Nah, gimana sih cara setting pluginnya nih? Kita ke menu yang kiri sendiri, ada menu chat order tuh teman-teman. Kita klik aja. Kemudian, nah ini welcome kan. Gimana sih cara nambahin nomor? Kita klik ke page number aja. Kita klik ke page number. Kita hapus dulu nih. Ini kita hapus. Nah, kita klik add WhatsApp number nih teman-teman. Tambahkan judul, misal
judulnya ini atau apa sih, terserah teman-teman lah. Bisa admin, bisa penjual. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya ini harus 62 ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kode negara kita masukkan nomornya, kita klik. Untuk menyimpan, kita langsung klik terbitkan aja teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik ke sini untuk kembali ke pengaturan yang chat order. Jika sudah selesai, teman-teman kembali ke bagian ini kan. Kita close saja dulu biar nggak mengganggu. Nah, kita klik menu dasar nih. Di menu dasar ini kita ke bagian bawah sendiri. Nah, untuk kuantitas nih kan jumlah nih, kita isikan jumlah, harga kita tulis harga, URL kita ketikkan alamat atau URL terserah teman-teman. Harga total itu total harga atau harga total, misal total. Untuk pembayaran diisi sama semua sih, biar enak ya teman-teman. Jangan lupa klik simpan perubahan. Jika udah disimpan, kita ke bagian shop. Nah, di shop ini yang diklik hanya yang bagian atas sendiri ya teman-teman. Kemudian teman-teman isikan, nah teks pada tombol ini nanti yang bakal diklik. Teksnya apa sih? WhatsApp atau order via WhatsApp? Kita diganti teman-teman sih. Nah, untuk isi pesannya, ini pembuka ya teman-teman. Bisa disesuaikan sama contohnya biar teman-teman nggak bingung. Terus untuk buka di tab baru wajib di checklist ya teman-teman, karena nanti biar untuk pesan kita buka di tab baru. Untuk selanjutnya kita simpan perubahan. Nah, setelah ke shop kita pindah ke bagian keranjang. Samain aja kayak tadi, ini dicentang. Nah, untuk checkout bagian keranjang kita centang juga teman-teman. Untuk ininya kita sesuaiin aja. Untuk isi pesannya bisa diisi sesuai dengan kreativitas teman-teman lah. Buka di tab baru, jangan lupa kita checklist dan kita simpan perubahan. Jika sudah nih, teman-teman bisa cek ke websitenya teman-teman, klik ke kunjungi situs lagi. Nah, di bagian bawah kan sudah ada pesan via WhatsApp nih. Kita contohin ya, kita klik aja langsung. Nah, ini bisa langsung WhatsApp. Kami menunggu connect nih teman-teman. Oke, sebentar. Nah, udah masuk nih. Nah, keluar. Bentar ya teman-teman.
Halo, tes. Nah, untuk ini kita klik WhatsApp untuk pesannya. Nah, di sini bisa langsung kita kirim aja nih. Gimana sih? Jadi teman-teman bisa lihat kan ini tadi yang kita tuliskan ya. Untuk Flores ini menunya yang kita klik ini tadi, harganya juga muncul, alamat ini URL tadi. Nah, terus teman-teman juga bisa check out banyak juga sih. Kita ke menu all product. Nah, kita bisa klik produknya, kemudian tambah ke keranjang. Nah, kita lihat ke keranjang nih, ada banyak. Nah, di sini teman-teman bisa check out banyak juga melalui keranjang ini tadi. Kita check out via WhatsApp, kita klik lagi. Kita tunggu ya teman-teman. Untuk WhatsApp-nya kenapa nih? Nggak bisa. Oh, mungkin ada teman-teman yang tanya nih. Nah, ini udah bisa nih. Nah, ini kan bedanya kita pesan biasa dengan pesan yang melalui card ya teman-teman, atau keranjang. Ada totalnya nih. Oke, mungkin ada teman-teman yang tanya nih, cara menghilangkan home di tulisan link. Oke, ini ya, home di tulisan link. Wah, kalau ini teman-teman bisa cari di bagian pengaturan, terus ke menu membaca atau reading. Nah, di halaman situs kan defaultnya kayak gini. Kita klik yang bawah halaman statis, beranda kita pilih home. Untuk selanjutnya kita simpan perubahan. Untuk pertanyaan dari Mas Syafiq. Nah, itu seperti itu ya. Jadi di halaman menu pengaturan, reading atau membaca, di bagian tampilan beranda Anda, kita dipilihin halaman statis. Tuh. Kemudian untuk Mas Muhid, apakah WooCommerce dengan plugin e-commerce yang lain sama? Kenapa pakai WooCommerce? Kita nyobanya biasa pakai WooCommerce nih, Mas. Kalau pakai plugin e-commerce yang lain, kita belum tahu ya gimana kelebihannya dan kekurangannya. Biasanya kita pakai WooCommerce sih. Kebanyakan dari kita juga mungkin untuk teman-teman yang lain biasanya juga pakai WooCommerce gitu. Apakah ada yang tanya lagi nih dari teman-teman? Untuk websitenya sih seperti ini ya. Teman-teman mungkin bisa menyesuaikan sendiri dengan kreativitas teman-teman. Untuk menu ini juga bisa diubah, nanti disesuaikan aja sih sama teman-teman. Untuk tutorial banyak kok teman-teman. Ada di YouTube, ada di blog yang lain. Itu sih. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan sih. Untuk lanjutannya saya serahkan ke moderator aja, ke Mbak Rafika. Silakan Mbak Rafika. Oke, terima kasih banyak buat materi pada siang hari ini sampai sore nih. Keren banget dan udah banyak manfaatnya nih kayaknya. Mungkin Kak Mukit atau Kak Syafiq, jika pertanyaannya masih belum terjawab, boleh banget nih untuk kembali. Dan mungkin yang teman-teman yang lainnya yang mau bertanya, boleh banget langsung raise hand atau di room chat juga boleh kalau malu untuk ngobrol secara langsung. Gimana nih? Masih ada kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, boleh langsung ditanyakan.
Oke, sambil menunggu pertanyaan, teman-teman jangan lupa buat mengisi link absensi untuk mendapatkan giveaway nanti di akhir acara. Dan teman-teman juga bisa mengakses materi webinar lagi yang sudah saya kirimkan di room chat. Terus untuk teman-teman, biar webinar pada kali ini bisa dievaluasi agar di webinar-webinar selanjutnya bisa menjadi lebih baik, teman-teman minta tolong untuk diisi kuesioner yang sudah saya kirim juga. Nah, untuk teman-teman jangan lupa buat subscribe untuk YouTube Indocenter, teman-teman. Udah ada linknya juga. Nanti kelas pada siang hari ini bakalan di-upload di YouTube Indocenter. Juga jangan lupa buat follow Instagramnya Indocenter_. Oke, gimana nih teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari pemateri 2 ini, dari Kak Amalia dan Kak Hasbi, mungkin ada tambahan-tambahan lagi, boleh nih, silakan. Ini sih untuk pertanyaan yang sebelumnya ya, samakah WooCommerce dengan plugin e-commerce yang lain, kenapa pakai WooCommerce? Jadi sepengetahuan saya atau selama saya mengerjakan beberapa project, banyak sebenarnya yang bisa digunakan untuk membuat website model e-commerce selain WooCommerce ya. Cuman memang kalau misalnya dibilang sama apa enggak, tentu fitur-fitur yang disajikan atau fitur-fitur yang diberikan antar plugin itu berbeda. Jadi mungkin misal teman-teman udah mengikuti step by step yang tadi kita paparkan, terus teman-teman menggunakan plugin lain. Nah, itu sebenarnya menu-menunya itu berbeda. Nanti akan tampilannya pun berbeda. Untuk pengaturannya pun sedikit berbeda. Nah, kenapa kita memilih WooCommerce? Kalau teman-teman mau browsing, WooCommerce itu salah satu plugin terpopuler di kalangan pengguna WordPress ya, apalagi untuk teman-teman yang pelaku usaha atau mempunyai toko online, website pribadi seperti itu, karena WooCommerce itu seperti paket lengkap dan paket hemat, karena selain fitur-fitur yang diberikan juga banyak, biayanya gratis. Jadi ada sebenarnya kayak apa ya namanya, yang plugin berbayar tapi dia seperti WooCommerce, mirip-mirip WooCommerce tapi dia berbayar. Nah, kenapa kalau misalnya yang berbayar kelebihannya apa? Tentu kelebihannya ada sendiri ya. Cuman karena untuk meminimalisir biaya dan sebagainya untuk pelaku-pelaku usaha kecil, UMKM atau teman-teman yang baru mau memulai nih gimana membuat website untuk toko teman-teman, itu silahkan pakai yang gratis-gratis dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah mantap, sudah untuk pengen berkembang lagi, kurang puas sama yang fitur yang disajikan dari plugin-plugin yang gratisan, silahkan upgrade ke plugin-plugin yang berbayar. Tentu experience yang didapat juga lebih baik dibanding dengan plugin yang gratisan. Tapi untuk sekarang WooCommerce dengan fitur yang ditawarkan dan harga gratis itu sudah sangat membantu sih, sudah sangat bagus untuk digunakan. Oke, tadi dari Kak Amalia, terima kasih buat tambahannya. Nih ada yang bertanya lagi dari Kak Febri Haryanto, penyedia domain dan hosting yang bisa direkomendasikan itu apa ya? Silakan, boleh dijawab. Untuk penyedia domain dan hosting, ini untuk yang berbayar. Maksudnya pertanyaannya seperti itu ya, penyedia domain dan hosting. Tentu saja kami merekomendasikan Indocenter ya. Kebetulan beberapa dari orang-orang yang saya kenal atau yang mempunyai website pribadi, ada rekan-rekan yang mempunyai website pribadi, melakukan langganan hosting atau domain di Indocenter karena untuk teman-teman atau para pelanggan yang berlangganan di sini, jika ada kendala masalah mengenai cPanel dan sebagainya, mengenai hosting dan domain, itu responnya sangat cepat karena staff-staff atau pegawai pada Indocenter itu sangat responsif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mengalami kendala seputar hosting domain, itu bisa langsung tanya ke penyedia hosting tersebut. Nah, untuk biasanya ada beberapa penyedia itu yang
untuk masalah-masalah kecil tidak ditanggapi atau seperti apa. Nah, untuk Indocenter itu cukup responsif dan cepat. Mungkin teman-teman kalau misalnya bertanya kepada kita, karena kita terjun langsung di ini ya, industri ini, penyedia layanan ini, jadi sudah cukup tahu gimana kinerja Indocenter. Kita untuk sekarang sangat merekomendasikan penyedia domain dan hosting ke Indocenter. Kalau teman-teman masih penasaran apa aja layanan yang ditawarkan, berapa harganya, seperti apa teknisnya, bisa kunjungi langsung website Indocenter ya, di indocenter.co.id. Oke, gimana Kak Kenziano? Kak Febri Haryanto udah terjawab belum pertanyaannya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Kak Kenziano Aska. Ada tips dan share nggak Kak untuk menanggulangi fake order atau iseng yang order via WhatsApp ini? Nah, selain mungkin next perlu dibuatkan portal member area atau gimana? Trims jawabannya. Oke, mungkin saya bisa jawab ya. Tadi kan dijelasin apa sih website sama marketplace. Nah, mungkin di sini kita sebagai website, kita itu menyediakan kayak katalog online, kan sama sih kayak di marketplace juga ada. Cuma kalau di website kita bisa nyediain kayak kan di toko offline itu kan banyak ada kayak pilihannya dan lain-lain. Nah, nanti di website tersebut kita bisa konekin sama marketplace. Misal pesan langsung ke bagian marketplace kita. Jadi bisa di-redirect ke situ untuk menanggulangi order iseng tadi yang seperti yang dibilang teman-teman. Mungkin yang lain ada tambahan nggak? Kalau dari aku sih seperti itu. Kalau untuk fake order WhatsApp ya, sebenarnya yang paling direkomendasikan itu mengurangi COD sebenarnya. Karena kalau misalnya untuk dia membayar di muka atau membayar terlebih dahulu, itu urusan dia mau fake apa gimana kan, yang penting kita sudah terima bayarannya. Kalau misalnya memang itu fake, kita bisa tahu nih, ini orang sebenarnya serius nggak mau bayar. Kalau misalnya memang serius mau beli, berarti dia bayar, benar-benar bayar di depan gitu. Kalau untuk saran tips itu sih dari aku yang paling bisa diterapkan untuk order by WA ya. Saya sarankan untuk transfer terlebih dahulu, mengurangi COD atau teman-temannya itu biasanya banyak banget yang ketipu soal COD ya, teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Safik lagi nih. Apakah Pantheon ada batasannya seperti trial day atau bagaimana? Untuk Pantheon ini kalau trial day sepanjang pengetahuan saya menggunakan Pantheon ya, tapi saya juga tidak terlalu lama sebenarnya menggunakan Pantheon. Untuk Pantheon ini sepertinya tidak ada trial day. Hanya saja yaitu server sering sekali down. Jadi untuk mengakses ke website kita menggunakan domain Pantheon, kan karena banyak sekali orang yang menggunakan, entah itu coba-coba atau seperti apa, jadi sering sekali down. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikir, wah ini domainnya nggak bisa dibuka, apa memang karena udah nggak berlaku apa gimana? Bisa jadi karena servernya down. Nah, untuk trial day, sejauh pengetahuan saya sih nggak ada. Tapi kalau untuk batas membuat berapa domain itu saya belum mencoba ya, karena untuk project-project lebih memilih untuk membeli domain langsung, jasa layanan domain dan hosting, dibanding dengan menggunakan penyedia domain gratis. Seperti itu. Oke, jadi itu salah satu kelebihan dan kekurangannya ya kalau mau pakai domain hosting gratis atau berbayar pasti ada kurang lebihnya juga. Jadi ya itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Febri Haryanto. Untuk Indocenter itu servernya ada di mana ya? Apabila ada batas pembayaran, apakah langsung dihapus datanya atau ada durasinya? Oke, gimana nih? Mungkin ini langsung bisa dijawab oleh business development langsung dari Indocenter kepada Bapak Darian, kami persilahkan.
Ya, selamat siang semuanya. Untuk batas waktu itu tidak ada. Jadi para pembeli atau para user IndoCenter yang akan membeli hosting domain, ya mungkin ketika order terus Pak saya masih akan bayar seminggu lagi, ya nggak apa-apa. tidak ada penghapusan data. Bahkan kalau itu nanti sudah cancel pun, ya Bapak Ibu bisa chat ke customer support IndoCenter dan mengutarakan saya mau bayar nih tagihan yang dulu ini, itu boleh. Jadi kita nggak ada batasan untuk misalkan sudah order terus apakah harus waktu itu juga dibayar atau ditransfer? Enggak, bisa maksudnya bisa disesuaikan fleksibel lah dengan kebutuhan klien seperti itu. Dan misalnya nanti sudah di cancel, memang ada istilahnya invoice yang sekiranya seminggu batas waktunya dia nanti akan ditutup. Nah, ketika ditutup nanti itu Bapak Ibu bisa kontak ke customer support kami via client area. Di situ ada customer support, open tiket, nanti Bapak Ibu open tiket, ngomong aja di tiket itu bahwa saya ingin membayar invoice yang lalu, yang invoice-nya nomornya berapa, itu semua tercatat di sistem kita. Seperti itu Mbak Rafita. Oke. Terima kasih banyak dari Pak Darian selaku Business Development dari IndoCenter. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi atau gimana nih? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung ke giveaway. Nih pasti udah menantikan giveaway juga nih ya buat 2 orang pemenang. Langsung aja, gimana Pak Darian? Silakan. Ya, jangan lupa saya mengingatkan kembali akan ada giveaway dari IndoCenter. Jadi tadi sudah di-share link presensi ya, Mbak Rafita ya. Mohon sebelum saya mulai diisi kembali ya yang belum ngisi, jadi biar bisa dapat giveaway seperti itu. Saya akan mengundi menggunakan wheel of name ya, sudah saya siapkan. Sebentar, saya share screen dulu. Muncul ya. Ya. Di situ sudah saya copy semua email presensi. Tolong karena sudah saya copy ke sini, jadi yang baru ngisi saya anggap sudah saya tutup, jadi sudah saya copy semua. Jadi saya akan mengundi 2 pemenang. Jadi begitu muncul yang satu dan kedua nanti akan kita kontak via WhatsApp. Jadi usahakan ketika mengisi link presensi yang tadi nomornya aktif atau emailnya aktif, karena kita akan menghubungi via dari nomor WA yang diisikan di form presensi tadi seperti itu. Oke, kita mulai. Mbak Rafita, tolong nanti dicatat ya emailnya. Oke, siap Pak. Ya. Kita putar dulu yang pertama. Ada siapa ini? Kok iya pas sekali Pak Febri Haryanto. Ini udah mengharapkan tadi ya Kak. Kak Febri Haryanto, selamat Ya. nih. Jadi tolong nanti yang menang giveaway harap membuat register akun di indocenter.co.id, portal IndoCenter ya. Nanti akan dikontak oleh tim saya untuk
proses giveaway domain dan hosting seperti itu. Oke, yang pertama sudah kita undi dan didapatkan oleh Pak Febri Haryanto dari SMK Pegeri 13. Selamat Pak Febri, nanti kita akan kontak. Tolong jangan lupa follow akun Instagram Indocenter dan subscribe YouTube channel Indocenter. Sekarang kita akan mengundi yang kedua. Siap-siap nih. Siapa nih yang kedua nih ya? Nah, dengan Mbak siapa ini? Riana. Oke. Jadi yang kedua akan dimenangkan oleh Mbak Riana. Nanti akan kita kontak di nomor WhatsApp dan email. Tolong standby. Seperti itu. Oke. Dari saya sudah cukup Mbak Rafita. Jadi giveaway ini disponsori oleh indocenter.co.id. Teman-teman yang mau konsultasi teknis tentang website, tentang hosting, tentang VPS, bisa kontak-kontak ke tim Indocenter seperti itu. Kita pasti akan kita jawab ya, selama kita nggak tidur ya. Kalau kita tidur ya kita nggak bisa jawab. Seperti itu. Oke, terima kasih juga kepada pemateri-pemateri muda yang keren-keren, Mas Hasbi, Mbak Amalia, keren banget materinya. Saya bangga. Oke, cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Rafita. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sekian itu tadi webinar yang sangat bermanfaat pada siang sampai sore hari ini. Teman-teman juga boleh untuk mencari webinar untuk selanjutnya di Indocenter, di Instagram Indocenter_. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa buat mengisi kuesioner untuk mengevaluasi webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.